Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 0,30% ke angka 6.110. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham nikel untuk melihat bagaimana potensi ke depannya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Sebelum saya memulai analisa saham, kita lihat dulu artikel berita ini. Hari ini Jokowi baru groundbreaking pabrik baterai kendaraan listrik. Dan jika lihat berita ini atau judul berita ini, saham Antam dan Tins menguat. Kita semua tahu bahwa pabrik baterai ini merupakan kerjasama antara Hyundai LG dengan perusahaan Indonesia yaitu PT Inalum. Yang di dalamnya ada Antam, ada Pertamina dan perusahaan listrik negara. Dan hari ini memang jika kita lihat di grafik, Antam bergerak naik 0,81% ke harga 2.490. Tapi jika kita lihat di grafik atau teman-teman pernah ikutin analisa saya tentang saham Antam ini, saya selalu menjelaskan Antam harus naik di atas resisten di harga 2.500 atau di range 2.400 sampai 2.500 ini. Karena ini merupakan resisten yang lumayan kuat untuk saham Antam. Pada tanggal 10 September kemarin, Antam memang sempat naik lumayan tinggi dan menyentuh harga 2.600. Tapi selalu saya jelaskan selama candle masih berada dalam garis resistennya, ini belum terkonfirmasi break. Walaupun candlenya lumayan solid. Bisa kita lihat keesokan harinya Antam malah bergerak turun dan saat ini masih berada di bawah harga 2.500. Jadi saat ini belum terkonfirmasi harga 2.500 terlewati. Tapi untuk secara tren, Antam saat ini masih oke karena masih bertahan di atas garis EMA 50 dan 150. Untuk garis EMA 50 jika kita lihat berada tepat di harga 2.400, sedangkan untuk garis EMA 150 di sekitar harga 2.290 atau bisa kita anggap 2.300. Jadi secara tren ini masih sideways dan setelah ada sentimen positif berita ini, ada potensi Antam untuk bergerak naik. Untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan hari ini malah disertai adanya distribusi. Sedangkan asing hari ini masih masuk melakukan akumulasi. Jadi selama 2 minggu terakhir ini secara keseluruhan asing masih akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah, saat ini Antam masih sangat layak untuk di hold. Jadi selama masih bertahan di atas garis EMA 150, menurut saya Antam masih ada potensi untuk bergerak naik. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry besok, sebaiknya tunggu konfirmasi Antam berhasil break dari harga 2.500 baru teman-teman entry. Apabila masih gagal break dari harga 2.500, sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 2.400 atau di garis EMA 50-nya. Jadi apabila gagal break, kita tunggu di harga garis EMA 50. Saat menyentuh garis EMA 50, Antam terlihat bertahan dan rebound, baru teman-teman ikutan entry untuk lebih amannya. Dan apabila terkonfirmasi break dari harga 2.500, maka target berikutnya adalah di harga 2.700. Yang memang selama beberapa bulan terakhir ini masih gagal ditembus saham Antam. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Inco. Inco hari ini malah turun 1% lebih ke harga 4.950. Dan jika kita lihat di grafik, saat ini Inco masih bergerak sideways. Dan penurunan ini membuat Inco berada di bawah garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 sudah berubah kembali menjadi resisten di harga 5.025. Sedangkan untuk supportnya bisa kita lihat di garis EMA 150 di harga 4.925. Jadi selama 2 bulan terakhir ini Inco masih bergerak sideways dekat dengan garis EMA 50 dan 150. Dan di atas garis EMA 50 jika kita lihat resisten di harga 5.200. Pada tanggal 10 kemarin Inco sempat naik tinggi tapi masih gagal break dari harga 5.200 dan mulai bergerak turun kembali. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan 1% ini malah disertai distribusi dalam jumlah besar. Asing pun dalam 3 hari terakhir ini mulai keluar dari saham Inco. Walaupun jumlahnya masih kecil apabila kita bandingkan dengan akumulasi yang dilakukan 2 minggu terakhir ini. Tapi sudah mulai hati-hati karena sudah mulai ada distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Inco masih ada potensi untuk turun mengetes support di EMA 150. Selama masih bisa bertahan di atas support ini, Inco masih bisa di hold.
Dan untuk teman-teman yang mau entry bisa tunggu di sekitar harga 4.900 atau di garis EMA 150-nya. Dan ingat entry apabila Inco masih bisa bertahan di atas garis support ini. Apabila garis support ini terlewati, Inco akan mulai bergerak downtrend. Jadi teman-teman harus hati-hati. Dan ada potensi untuk lanjut turun mengetes support berikutnya di harga 4.800. Jadi walaupun bisa rebound, secara tren Inco sudah mulai jelek karena sudah berada di bawah garis EMA 150. Saham terakhir akan saya analisa adalah saham Harum. Saham Harum hari ini naik lumayan tinggi 6% lebih ke harga 5.475. Dan jika kita lihat di grafik, saat ini Harum sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Yang saat ini berada di sekitar harga 5.150. Jadi secara tren, Harum saat ini sudah mulai bergerak uptrend kembali. Untuk resisten berikutnya jika kita lihat saat ini berada di harga 5.600. Sedangkan resisten lebih kuat berada di harga 6.000. Untuk garis EMA 150 jika kita lihat saat ini berada di sekitar harga 4.900. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 6% ini masih disertai adanya akumulasi. Dan asing dalam 1 minggu terakhir ini masuk kembali membeli saham Harum. Dan hari ini asing masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, Harum masih ada potensi untuk lanjut naik mengetes resisten di harga 5.600. Apabila resisten harga 5.600 gagal ditembus saham Harum, masih ada potensi Harum untuk turun kembali mengetes garis EMA 50 atau di harga 5.200. Jadi untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham Harum, saya tidak menyarankan untuk paksain mengejar saham yang sudah naik lumayan tinggi saat ini. Sebaiknya tunggu terkena pullback dulu, baru teman-teman ikutan entry kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.